Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab dengan praktis, karena kalau saya ambil semua referensinya ini butuh 2 hari 2 malam untuk menjelaskan, karena saling terkait ke semuanya. Siapakah penguasa langit dan bumi? Jawabnya Bapa. Ini saya ketahui setelah kitab para rasul. Kalau di kitab para nabi dituliskan hanya Tuhan. Tuhan itu siapa belum jelas. Barulah para rasul ada, Yesus datang, Yesus mengajarkan murid-muridnya yang 12. Disitulah kita mengatakan Bapa, karena dia juga berdoa kepada Bapa. Jadi penguasa langit dan bumi versi Alkitab adalah Bapa. Dan untuk apa langit dan bumi diciptakan? Ini yang kubilang panjang ceritanya. Ini kalau untuk apa berarti ke depan sudah tahu masa yang akan datang. Setelah di surga nanti sudah tahu. Kalau bisa dijawab ini, untuk apa langit dan bumi diciptakan? Jawaban singkatnya, supaya tidak terjadi lagi dosa. Nah, pasti bingung kan? Kenapa begitu? Jadi pada saat seluruh, ini saya singkat, seluruh penduduk surga sudah lengkap, lalu diciptakanlah semesta alam yang lain di luar surga, termasuklah itu yang terakhir bumi kita ini. Lalu iblis yang namanya Lucifer, versi Alkitab dikatakan Lucifer, sebagian mengatakan bintang fajar. Nah, ini yang memberontak di surga sehingga ada muncul dosa. Ketika muncul dosa, dosa itu tertular masuk ke bumi. Setelah bumi masuk ke dalam dosa, maka kita yang sekarang ini makin gelaplah pengetahuan kita terhadap kebenaran. Dibuat oleh penyebab dosa tadi. Dia yang membuat kita jadi gelap. Kebutuhan kita sehari-hari akan membuat kita berpikir tentang alam ini, bagaimana mengelola alam ini supaya kehidupan saya berkelangsungan. Padahal sebenarnya kehidupan kita dijamin oleh Tuhan pada dasarnya. Tapi iblis berhasil membuat ketakutan, kekhawatiran pada kita, sehingga kita bisa melakukan korupsi, bisa mencuri, bisa segala macam karena kekhawatiran akan kebutuhan dunia. Padahal pada dasarnya Tuhan telah menyediakan kebutuhan kita di zaman Eden sebelum jatuh Adam dan Hawa ke dalam dosa. Jadi Bapa sudah merencanakan kejatuhan iblis ini akan digunakan menjelaskan kepada manusia bahwa kejatuhan ke dalam dosa akan mengakibatkan maut. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Bapa memproklamirkan kepada bumi bahwa saya mengasihi bumi sehingga anakku yang tunggal kukorbankan untuk seisi bumi. Nyatalah kasih itu. Makanya Paulus mengatakan jangan ada yang mempelesetkan ajaran saya. Ada mungkin di zaman Rasul Paulus mengatakan kita harus berterima kasih kepada iblis karena kejahatan iblis membuat Bapa itu jadi baik. Nyata kebaikannya. Salah, ada itu ditulis Paulus itu. Ada orang yang memfitnah saya, menuduh saya, mengajarkan kita harus berterima kasih kepada setan karena kejahatan setan membuat kebaikan Bapa itu semakin nyata. Jadi bukan begitu ya. Kepada Lucifer sewaktu dia masih malaikat yang sempurna, kepadanya diberikan kemerdekaan untuk memilih, kamu setia kepada pemerintah penguasa Bapa atau memberontak kepada Bapa, silahkan. Makanya kita orang tua juga jangan memaksa anak kita ya. Sedangkan Bapa tidak memaksa semua ciptaannya, bebas mau memberontak sama. Jadi kita pun harus kita tiru gaya mereka yang benar-benar kudus ini. Tidak ada memaksa, tapi kasih tahu kalau begini nanti akan begini akibatnya, kalau begini akibatnya, silahkan pilih. Kecuali dia masih di bawah umur, kita harus menuntun dia. Jadi untuk apa langit dan bumi diciptakan? Kita harus tahu ke depan. Nanti setelah Tuhan datang, semua dihakimi. Ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Kemudian
semua orang jahat termasuk Lucifer dan sepertiga jumlah malaikat yang ada di sorga yang dipengaruhi Lucifer ini akan dibakar di dalam neraka di bumi ini. Kemudian berdirilah kerajaan di bumi ini, dan selanjutnya kekekalan, hidup kekal. Pertanyaannya, apakah setelah hidup kekal nanti sudah dibunuh Lucifer dan orang-orang jahat beserta malaikat yang mengikutinya? Tidak akan mungkin terjadi lagi karena sudah ada pengalaman. Pengalaman bumi akan menjadi museum semesta alam. Alam akan menyaksikan kematian Yesus di kayu salib akibat dari pemberontakan Lucifer. Saya berani katakan berdasarkan pengalaman dari membaca Alkitab, seandainya Lucifer tahu akibat dari pemberontakannya Yesus akan mati di kayu salib, mungkin dia bertobat sebelumnya. Tapi karena belum berpengalaman, tidak tahu akibat dari pemberontakannya, sudah terlanjur jauh dia ke dalam kejahatan, dia tidak mungkin lagi kembali ke surga, tidak mungkin lagi kembali. Makanya kita pun kalau berbuat jahat masih ada rasa takut, ikuti perasaan itu, karena itu Roh Kudus mengetuk hati kita. Tapi kalau tidak ada lagi rasa takut berbuat jahat, berarti roh yang baik itu sudah hilang, udah roh yang jahat yang masuk di pikiran saya. Jadi rencana Bapa jauh ke depan, setelah nanti selesai masalah bumi, perkara di bumi sudah naik semua ke surga, supaya tidak terulang lagi dosa untuk selama-lamanya. Itulah dibuat bumi ini menjadi bukti bahwa Bapa sangat mengasihi ciptaannya. Anaknya yang tunggal dikorbankannya mati tanpa dosa demi menggantikan dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Jadi kalau dosa balasnya harus maut, yang tadinya maut dialami Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa mengalami maut, tentu kita tidak ada lagi di sini. Karena ditolong, diselamatkan oleh Yesus Kristus mati di kayu salib, maka Adam dan Hawa hidup dan turun temurun sampai kita sekarang masih bisa berbicara sekarang. Jadi singkatnya, untuk apa langit dan bumi diciptakan? Supaya tidak terulang lagi dosa nanti di dalam hidup kekal, karena sudah menjadi pengalaman, akibat dosa sudah tahu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Ya, langsung kita sampaikan kepada Pak Kores, bagaimana tanggapan Bapak? Oh, belum, masih ini ya, narasi ya. Lanjut. Oh, pakai itu. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior-senior kami dari BMC Persis, terutama Abah Yamin, bapak-bapak terhormat di depan juga, ini Pak Moderator dan Bu Karyana ya. Bu Karyana ini mutasi jadi moderator ya. Siap. Kemarin dialog ini sepi suara, sekarang jadi moderator. Nggak apa-apa, lebih ada suaranya kalau moderator. Dan juga untuk tim Muslim, saya Kang Chan dan juga Ustadz Teten, alhamdulillah sudah menemani, terima kasih. Semoga banyak ilmu yang bisa aku dapetin sebagai yang muda yang di sini. Aku kebetulan kelahiran 2005 gitu. Dan juga untuk saudara-saudara Kristen di seberang sana ada Pak Dimu Nainggolan, Pak Rahmat, ketemu lagi. Jasnya baru ini, mantap Pak Rahmat. Dan juga Pak Kriston ya. Ya Pak Kriston ya, selamat sore, selamat berdiskusi. Semoga dengan diskusi yang diadakan oleh API Jabar dan juga BMC ini bisa memberikan kesan baru kepada umat Indonesia, bangsa Indonesia, bahwa dialog itu bisa dilakukan dua arah tanpa ada keributan sama sekali dan bisa saling bertoleransi dan memberikan pengertian, begitu. Mantap. Sip. Mari kita masuk ke dalam topik diskusinya, yaitu siapakah penguasa langit dan bumi gitu. Aku di sini sebagai pihak yang Muslim, alhamdulillah masih dari ruh, nggak pernah khianat, tetap Islam, menjelaskan bahwasanya penguasa di dalam definisinya dulu yang kita harus sepakati adalah keberadaan yang mempunyai hak terhadap keberadaan yang lain, itu penguasa.
Jadi kalau tidak ada hak kepada keberadaan yang lain, bukan penguasa namanya. Namanya customer reguler itu. Nah, di dalam Islam sudah diberitahukan oleh Zat yang Maha Tinggi yang Maha Mulia, yaitu Allah sendiri di dalam surah Al-An'am ayat 61 sampai 62. Di sini Allah berfirman bahwasanya dialah penguasa yang mutlak atas semua hambanya. Itu yang Allah firmankan. Lalu kemudian di 62-nya, kemudian hamba-hamba Allah ini akan dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Jadi penguasa yang paling hak, yang alhamdulillah muslim sudah tahu, adalah Tuhan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu penguasa tentunya adalah pemilik, yang juga bisa disebut Rob di dalam Islam. Rob dari langit, bumi, dan alam semesta. Jadi nggak cuma manusia, tapi langit dan bumi juga itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dilihat misalnya di pembukaan surah Al-Fatihah, lalu juga di surah Al-Jasiyah ayat 36, di mana Allah mendiktekan kepada kita dalam firman-Nya, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi dan seluruh alam semesta. Ini yang Allah firmankan mengenai penguasaannya. Jadi Islam itu udah nggak bingung lagi siapa penguasanya, karena hanya Allah saja, tidak ada yang lain gitu, dan tidak kebingungan oleh pribadi-pribadi konsepnya itu. Dan salah satu ciri-ciri penguasa yang hak, yang maha menguasai segalanya, itu bisa kita lihat di firman Allah di surah Al-Ahqaf ayat 33, di mana Allah berfirman bahwa sang maha penguasa ini tidak tidur, begitu kawan-kawan Kristen. Dan juga dalam surah Al-Furqan ayat 58, di mana yang maha menguasai ini tidak mati. Jadi kalau misalnya pernah tidur dan pernah mati, bukan penguasa dalam perspektif Islam, begitu. Dan juga salah satu yang paling akan aku tekankan di sini adalah firman Allah di surah An-Nisa 176, di mana Allah berfirman bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dan At-Taqabun ayat 4, di mana Allah maha mengetahui segala isi hati. Jadi dengan kemaha pengetahuan sifatnya Allah ini, maka yang namanya Tuhan itu tidak boleh menyesal. Tidak boleh menyesal, karena kalau menyesal artinya dia tidak tahu akan ada yang menyakiti perasaannya di masa depan, begitu. Maka dari itu kita tidak pernah menemukan narasi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala menyesal. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh di sini. Oke? Aku akan menanggapi sedikit karena ini juga akan masuk maghrib ya. Tadi dari Pak Dimun Nainggolan dikatakan bahwa Yesus turun ke bumi mengumpulkan domba dan kambing. Begitu ya Pak Dimun? Ya. Lalu kenapa belum kekumpul ini domba dan kambing, Yesusnya udah naik ke langit gitu. Kan bumi kan gak cuma Yerusalem kan, ada Mesir, ada Amerika, Venezuela yang kemarin baru diculik presidennya itu. Banyak. Nah, itu kenapa tuh? Kok belum kekumpul kok udah naik duluan begitu. Lalu ini Pak Rahmat ya? Bapak. Nah, terus Yesus ini siapanya penguasa? Anaknya Bapak. Anaknya Bapak. Oh begitu. Iya. Penguasa. Kalau ada Bapak tentu ada anak. Ada anaknya. Oke. Itu yang tidak ada. Ya wes, nanti dijelaskan lebih jauh karena ini masih opening statement. Jadi penguasa punya anak gitu. Nanti mungkin dijelaskan kapan periode anak ini naik gitu. Paling itu aja dari saya pribadi. Untuk mempersingkat waktu, aku kembalikan ke moderator. Jazakallah. Baik, terima kasih Pak Kores. Langsung saja ke Kang Chan. Langsung saja nanti dijawab langsung sama Pak Rahmat atau Pak Kriston. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kurang kencang. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Moderator, pembicara muslim, pembicara dari Kristiani, Bapak Pendeta, audiens dan penyelenggara yang saya hormati. Waktu kita sedikit mau maghrib. Tadi dari pihak muslim sudah memaparkan siapa sebuah penguasa itu, Allah. Tapi saya mau cek supaya lebih kuat.
Mohon maaf saya lagi batuk jadi agak kurang ini ya, kurang kuat. Kalau kurang kencang diinterupsi aja. Bu Karyana ini yang selalu diskusi dengan saya di debat online. Cuman karena beliau mencret kalau diskusi jadi saya ajak offline. Semoga beliau Kang Chan juga bisa. mencret juga saya buat. Insyaallah beliau ini orang yang jadi saya ajak offline dan beliau punya keberanian dan integritas yang luar biasa sehingga mengajak saudara-saudaranya untuk hadir. Terima kasih, Kang. Masya Allah. Saya mau tanya kepada Al-Quran. Wahai Al-Quran, apakah Nabi Muhammad penguasa langit dan bumi? Quran menjawab, bukan. Apa kata Quran? Qul, katakanlah Nabi Muhammad, innama ana basyarum mislukum, aku hanyalah manusia seperti kalian juga. Sama. Apa yang membedakan Nabi Muhammad dengan kita? Yuhi ilai, aku hanya diberikan wahyu. Gak ada Nabi Muhammad kuasa di langit dan di bumi. Wahai Al-Quran, apakah malaikat itu penguasa langit dan bumi? Bukan. Apa kata Quran? Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ketika Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam, fasajadu, malaikat bersujud, Pak. Tak punya kuasa. Iblis pun sama, tidak punya kuasa. Alaihim min sultanin, dia bukanlah penguasa di dunia ini, iblis. Quran mengadres Nabi Muhammad bukan iblis, bukan penguasa, malaikat bukan penguasa, iblis bukan penguasa, hanya Allah. Allahu Rabbul Alamin, Allahu Rabbus Samawati wal Ard, Allah penguasa langit dan bumi. Allahu Rabbul Masyriqi wal Maghrib, penguasa timur dan barat. Tak ada. Jadi satu yang bisa disimpulkan dari Quran, penguasanya satu, yang lainnya tak bisa jadi penguasa. Karena konteksnya di sini versi Al-Quran dan Bible. Kebetulan saya pembelajar Bible, saya mulai luruskan, kita masuk ke dalam Bible. Boleh ya Pak ya, izin ya. Tapi kalau kita melihat Bible, Bapak buka di Lukas pasal 4 nomor 6 nomor 7. Tadi Pak Rahmat benar bahwa Yesus mengadres di dalam Bible, penguasa itu adalah Bapaknya. Matius pasal 11 nomor 25. Ya Bapak, aku bersyukur padamu ya Bapak, Tuhan langit dan bumi, penguasa langit dan bumi, kata Yesus. Tapi kata Lukas pasal 4, ternyata penguasa segala sesuatu adalah, tahu Pak siapa Pak? Iblis. Boleh nanti dicek. Mana dalilnya, Pak? Lukas 4 nomor 6 atau nomor 7. Matius 11 nomor 25. Dua-duanya benar tuh Pak. Nah itu dia. Ada jalannya masing-masing. Itulah dia. La wajada fihi ikhtilafan katsir. Terima kasih. Terima kasih. Itu poin kita Pak. Kalau ini datang dari Tuhan, kamu tidak akan menemukan pertentangan. Terima kasih sudah mengkonfirmasi Pak Rahmat. Masya Allah. Oke, karena waktu yang singkat langsung saja Pak Rahmat. Hajar. Ya. Ya, saya jelaskan ya. Habis itu Saya belum baca nih Lukas 4 ayat 6 sampai 7 kalimatnya. Coba dibacakan dulu. Ditampilkan. Oh itu dong. Boleh saya lanjutkan, boleh nggak sedikit? Ya. silakan Kang. Silakan. Saya belum selesai sebetulnya. Hajar, Kang. Boleh sedikit Pak? Oke. Baik. Oh ini dulu. Oke, silakan. Waktu tinggal 30 menit, langsung kita istirahat. Siapa ini? Iya, saya dulu ya. Oh, langsung. Saya belum selesai soalnya ya. Oke. Kalau saya bertanya kepada Quran, siapa yang tidak boleh dipercayai sebagai penguasa? Nabi Muhammad tidak boleh, penguasa langit dan bumi. Malaikat tidak boleh. Iblis pun tidak boleh, hanya Allah yang boleh. Kalau saya bertanya kepada Bible, siapa yang tidak boleh dipercaya sebagai penguasa? Yesus. Yesus jangan dipercaya sebagai penguasa. Dalilnya di mana? Matius pasal 24. Silakan Pak. Ayat Nomor 3, nomor 4. Matius pasal 24 nomor 23. Matius pasal 24. Matius pasal 28
16, 17, 18, 19. Jadi perbedaan antara Al-Quran dan Bible adalah, kalau Al-Quran menegaskan satu-satunya yang harus dipercaya sebagai penguasa langit dan bumi adalah Allah, yang lainnya nggak boleh. Kalau Bible, banyak penguasa dalam Bible. Bapaknya Yesus penguasa, iblis penguasa, tapi ada satu yang tidak boleh dipercaya sebagai penguasa, yaitu Yesus. Yesus tidak boleh dipercaya sebagai penguasa, dan itu dikonfirmasi oleh Yesus. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 37. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Baik, itu saja dulu supaya bisa diresponnya, Bu.